Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nabila Zahra. Di sini saya akan membahas mengenai ruang lingkup reproduksi dan embriologi pada hewan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Baiklah, di sini ada pengertian dan ruang lingkup reproduksi dan embriologi. Apa sih yang dimaksud dengan reproduksi? Reproduksi adalah pembentukan organisme baru dari individu yang telah ada. Reproduksi ini bertujuan untuk mempertahankan suatu spesies secara keseluruhan. Jadi, proses reproduksi tidak diperlukan untuk kelangsungan hidup tiap organisme seperti bernapas, makan, ekskresi, dan pencernaan. Namun, tanpa reproduksi, spesies akan punah. Reproduksi pada hewan, multiseluler, dan manusia dapat dipandang pada dua aspek, yaitu aspek pertama berkenaan dengan asal-usul dan pembentukan gamet hingga terbentuknya zigot, dan aspek kedua berkenaan dengan perkembangan zigot hingga pembentukan satu organisme yang definitif. Aspek yang kedua ini biasa dinamakan embriologi. Selanjutnya, pengertian embriologi. Embriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan organisme mulai dari zigot hingga lahir atau menetas. Sedangkan embriologi perkembangan mempelajari perkembangan organisme mulai dari zigot hingga lahir dan perkembangan organisme setelah lahir atau setelah menetas. Jadi, ruang lingkup embriologi pasca lahir atau pasca tetas seperti metamorfosis pada serangga atau regenerasi pada bintang laut. Jadi, ruang lingkup embriologi perkembangan lebih luas dibandingkan dengan embriologi. Contoh perkembangan setelah lahir atau setelah menetas adalah metamorfosis dan regenerasi. Selanjutnya, pengertian perkembangan. Perkembangan merupakan suatu proses yang berkenaan dengan terjadinya perubahan-perubahan progresif yang berlangsung di dalam sel, jaringan, organ, atau organisme selama rentang hidupnya. Dengan kata lain, perkembangan merupakan proses transformasi dari suatu keadaan, susunan, atau fungsi keadaan yang lain yang berlangsung secara progresif dan relatif permanen. Misalnya, perkembangan telur katak menjadi katak dewasa, perkecambahan biji, regenerasi anggota tubuh yang diamputasi pada salamander, atau perkembangan larva menjadi kupu-kupu. Selanjutnya, menurut Majumdar, ada 4 alasan mengapa embriologi dianggap penting untuk dipelajari. Yang pertama, dapat membantu memahami fungsi berbagai organ yang berbeda pada suatu organisme. Maksudnya yaitu setiap organ memiliki struktur dan fungsi spesifik yang berkontribusi pada sistem tubuh secara keseluruhan. Misalnya, jantung berfungsi memompa darah, paru-paru bertanggung jawab untuk pertukaran gas, dan hati berperan dalam detoksifikasi. Dengan memahami hubungan antar organ dan sistem, kita dapat lebih menghargai kompleksitas kehidupan serta bagaimana gangguan pada satu organ dapat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Yang kedua,
dapat membantu mempelajari proses terjadinya organisme dan mencari jawaban secara filosofis bagaimana terbentuknya organisme secara bertahap. Maksudnya yaitu mempelajari proses terjadinya organisme melibatkan pemahaman tentang bagaimana kehidupan berkembang dari tahap paling dasar hingga menjadi makhluk yang kompleks. Ini mencakup kajian tentang evolusi, embriologi, dan biologi perkembangan, di mana organisme melalui berbagai tahap pertumbuhan dan perubahan dari sel tunggal hingga menjadi organisme yang fungsional dan berstruktur lengkap. Dari perspektif filosofis, pertanyaan tentang bagaimana organisme terbentuk secara bertahap seringkali membawa kita pada refleksi tentang asal-usul kehidupan, tujuan dari setiap tahap perkembangan, dan bagaimana hukum alam atau mekanisme biologis mengarahkan proses ini. Pemikiran filosofis juga mencoba memahami apakah ada makna atau prinsip yang mendasari di balik evolusi dan perkembangan kehidupan, serta bagaimana materi sederhana dapat berkembang menjadi bentuk-bentuk kehidupan yang sangat kompleks. Yang ketiga adalah banyak jenis penyakit hanya dapat dimengerti sepenuhnya jika kita memiliki pengetahuan mengenai perkembangan organ dan organisme. Yang keempat yaitu dapat membantu memahami keterkaitan secara evolusi berbagai kelompok-kelompok hewan yang berbeda. Di sini reproduksi pada hewan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama reproduksi secara seksual, yaitu secara vegetatif atau secara tidak kawin. Dan yang kedua yaitu reproduksi secara seksual, yaitu secara generatif atau secara kawin. Pada perkembangbiakan secara seksual, semua organisme multiseluler berkembang dari suatu sel sederhana yang disebut zigot. Zigot selanjutnya mengalami serangkaian pembelahan secara mitosis dan menghasilkan sejumlah sel-sel. Sel-sel tersebut dinamakan blastomer. Blastomer selanjutnya menyusun diri dan berkembang menjadi blastula, kemudian menjadi gastrula, dan pada akhirnya mengalami sejumlah proses untuk membentuk struktur-struktur organ dengan fungsi yang spesifik. Peristiwa ini disebut organogenesis. Beberapa organ saling berinteraksi membentuk sistem organ, dan sistem organ secara bersama-sama membentuk satu individu baru. Individu baru yang terbentuk kemudian dilahirkan atau ditetaskan. Perkembangan individu baru yang telah dilahirkan atau ditetaskan tidak berhenti sampai di situ saja. Sejumlah sel-sel yang menyusun tubuh individu setiap saat mati, misalnya sel-sel kulit dan sel-sel darah. Sel-sel yang mati perlu diganti agar keseimbangan fungsi tubuh tetap berlangsung. Pada hewan tertentu, terkadang bagian tubuhnya mengalami kerusakan atau hilang karena suatu sebab. Bagian tubuh yang rusak atau hilang perlu dibentuk kembali melalui suatu proses yang dinamakan regenerasi. Peristiwa ini dapat dijumpai misalnya pada lengan bintang laut atau pada ekor cicak. Selain itu,
Sejumlah organisme pada saat ditetaskan memiliki bentuk dan fungsi yang masih berbeda dengan individu dewasanya. Organisme-organisme yang demikian masih memerlukan suatu proses perkembangan yang spesifik agar bentuk dan fungsi individu yang baru tersebut menyerupai individu dewasanya. Proses tersebut dinamakan metamorfosis. Fenomena seperti ini dapat dijumpai pada katak atau berbagai jenis serangga. Dengan demikian, biologi perkembangan mencakup dua aspek, yaitu aspek yang mempelajari perkembangan sebelum lahir atau menetas, yang disebut periode pranatal, dan aspek yang mempelajari perkembangan setelah lahir atau menetas, yaitu periode postnatal. Pada stadium selanjutnya, blastula berkembang menjadi gastrula. Gastrulasi melibatkan bermacam-macam gerakan morfogenetik seperti invaginasi, evaginasi, delaminasi, konvergensi, dan involusi. Selama gastrulasi berlangsung, terjadi reorganisasi jaringan embrio dan menghasilkan 3 lapisan lembaga, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Organisme di mana pada stadium gastrulanya menghasilkan 3 lapisan lembaga disebut bersifat tripoblastik. Sedangkan yang hanya menghasilkan 2 lapisan lembaga, ektoderm dan endoderm, disebut bersifat diploblastik. Seiring dengan berlangsungnya gastrulasi, pembentukan organ mulai berlangsung. Secara umum, perkembangan memiliki 2 fungsi, yaitu menghasilkan dan mengorganisir semua tipe sel di dalam tubuh. Bagaimana sebuah sel tunggal yang berasal dari telur yang dibuahi dapat membentuk berbagai tipe sel seperti sel otot, sel kulit, sel saraf, limfosit, sel darah, dan semua tipe sel lain. Peristiwa di mana satu sel menghasilkan berbagai tipe dinamakan diferensiasi. Sedangkan proses yang mengatur diferensiasi sel menjadi jaringan dan organ disebut morfogenesis. Pada hewan yang berkembang biak secara seksual sebelum fertilisasi berlangsung, terlebih dahulu harus dibentuk gamet atau sperma dan telur melalui gametogenesis
spermatogenesis pada jantan dan oogenesis pada betina. Yang dimaksud dengan spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang berlangsung di dalam gonad jantan atau testis, tepatnya pada dinding tubulus seminiferus. Spermatogenesis dimulai dengan aktifnya sel-sel spermatogonia bermitosis yang dilanjutkan dengan terjadinya pembelahan reproduksi meiosis hingga menghasilkan spermatid. Spermatid kemudian mengalami diferensiasi hingga dihasilkan spermatozoa melalui proses spermiogenesis. Spermatogenesis berlangsung di bawah pengendalian hormon. Di antara tubulus seminiferus terdapat jaringan interstisial yang mengandung sel-sel Leydig. Sel-sel Leydig menghasilkan hormon testosteron di bawah kendali hormon gonadotropin yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisa, yaitu luteinizing hormone atau LH. Hormon gonadotropin yang lain yang berperan di dalam spermatogenesis adalah follicle stimulating hormone atau FSH yang merangsang sel-sel Sertoli untuk menghasilkan androgen binding protein atau ABP. ABP dapat mengikat testosteron yang sangat penting dalam spermatogenesis dan pematangan sperma. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur berlangsung di dalam gonad betina atau ovarium. Oogenesis juga dikendalikan oleh berbagai jenis hormon antara lain FSH. FSH merangsang perkembangan folikel telur. Sel-sel folikel menghasilkan hormon estrogen yang penting untuk pendewasaan telur. Sel telur yang telah matang pada suatu saat akan bertemu dengan sel sperma. Inti kedua gamet akan berfungsi membentuk satu inti diploid dan menghasilkan zigot. Ada beberapa contoh hewan yang bereproduksi secara seksual, yaitu kucing, burung, sapi, kambing, dan masih banyak lagi hewan yang bereproduksi secara seksual. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang melakukan reproduksi secara seksual terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama yaitu hewan vivipar. Hewan vivipar yaitu hewan yang melahirkan anaknya, seperti kucing, gajah, jerapah, kuda, tupai, unta, dan masih banyak contoh hewan vivipar lainnya. Yang kedua ada hewan ovipar. Hewan ovipar yaitu hewan yang bertelur. Contohnya yaitu seperti bebek, kura-kura, semut, ikan, dan masih banyak hewan ovipar lainnya. Yang ketiga yaitu hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar
yaitu hewan yang melahirkan dan bertelur, seperti ikan hiu, ikan pari, buaya, dan berbagai macam hewan oviviper lainnya. Selanjutnya, ada reproduksi hewan secara aseksual. Adalah proses di mana keturunan dihasilkan dari satu induk tanpa melalui peleburan sel kelamin. Metode ini memungkinkan hewan untuk mewariskan seluruh materi genetiknya kepada keturunan, sehingga semua individu baru adalah klon dari induknya. Ada beberapa cara reproduksi aseksual pada hewan. Yang pertama yaitu bertunas. Proses di mana tunas atau cabang baru tumbuh dari tubuh induk. Contohnya, hewan yang melakukan ini adalah hydra dan beberapa jenis porifera dan coelenterata atau seperti ubur-ubur yang dapat membentuk tunas. Yang kedua ada fragmentasi. Pada metode ini, tubuh induk terpecah menjadi beberapa bagian, dan setiap bagian dapat tumbuh menjadi individu baru. Contoh hewan yang menggunakan cara ini adalah planaria. Yang ketiga ada partenogenesis. Proses ini adalah di mana telur dapat berkembang menjadi individu baru tanpa fertilisasi oleh sperma. Beberapa spesies reptil dan serangga seperti kutu daun dapat bereproduksi dengan cara ini. Jadi, semua hewan tingkat tinggi berasal mula dari zigot, yaitu sel telur atau ovum, sel kelamin betina yang telah bersatu dan telah melebur dengan spermatozon atau sel kelamin jantan. Persatuan antara kedua jenis sel kelamin melalui suatu proses yang disebut pembuahan. Jadi teman-teman sudah paham kan apa yang dimaksud dengan embriologi? Embriologi tadi cabang biologi yang mempelajari pertumbuhan dan perkembangan tingkat awal individu dalam lingkaran perkembangannya, yang dimulai dari sel telur tunggal yang telah dibuahi ke arah susunan yang jauh lebih kompleks dan ke arah kehidupan bebas seperti induknya. Dalam membicarakan embriologi, sering kita temui istilah fetus. Fetus merupakan suatu tingkat perkembangan yang telah mencapai bentuk dasar yang mirip induknya, tetapi perkembangan pemaksaannya belum selesai. Artinya bahwa organ dan jaringan yang menyusun individu tersebut secara struktur dan kelengkapannya sudah sempurna, tetapi organ dan jaringan tersebut belum mampu melakukan aktivitas sesuai fungsinya. Sebagai contoh, paru-paru telah terbentuk dengan sempurna, tetapi ia belum dapat melakukan fungsi pernafasannya. Saluran pencernaan sudah terbentuk dengan lengkap, tetapi ia belum dapat melakukan fungsi pencernaannya. Pada hewan berkantung atau marsupium,
Saat lahir, ia masih dalam tingkat fetus, di mana belum ada bulu pada tubuhnya. Alat geraknya belum dapat dipergunakan untuk berjalan dan melompat-lompat. Ukuran tubuhnya masih terlalu kecil, dan perkembangan selanjutnya terjadi di dalam kantung perut induknya. Ada banyak pemikir yang hanya berspekulasi dalam menanggapi proses perkembangan dan diferensiasi. Pemikir-pemikir ini adalah ahli filosofi, lebih spesifik disebut filosofi alami, yang lebih mendasarkan pemikirannya pada pesan alami di bidang mendeterminasinya lewat observasi dan eksperimentasi. Akibat dari beragam pengaruh ini, muncul dua teori perkembangan yang berbeda. Satu teori preformasi dan lainnya teori epigenesis. Sebetulnya banyak sekali teori perkembangan yang diusulkan, tetapi yang akan dibicarakan di sini hanya dua teori tadi, ditambah sedikit tentang teori mosaik dan teori organisir. Sementara teori-teori yang lain kita sebut saja nama teorinya sekedar untuk pengetahuan. Yang pertama, teori preformasi. Secara umum, teori preformasi menyebutkan bahwa ovum atau sel telur dalam substansinya mengandung miniatur hewan dewasanya, dan dalam pertumbuhannya bentuk miniatur ini untuk menjadi bentuk dewasa. Pada kasus manusia, bentuk miniatur ini disebut homunculus, dan dipercaya bahwa setiap ovum dalam ovarium wanita mengandung homunculus tadi, yang dengan rangsangan cairan seminal, cairan yang keluar dari alat kelamin laki-laki pada saat berhubungan kelamin, akan tumbuh menjadi dewasa. Spekulasi seperti ini tampak naif karena zaman sekarang telah banyak ilmuwan yang baik dan mampu melakukan observasi secara tajam. Sekarang masalahnya, mengapa para peneliti tersebut dapat sampai pada kesimpulan yang demikian? Kemungkinan karena pengkajiannya dilakukan pada perkecambahan biji tanaman yang tidak sepenuhnya homolog dengan telur hewan. Faktor lain yang menuntun mereka ke arah kesimpulan seperti ini karena kebanyakan peneliti ini menggunakan telur ayam yang mudah diperoleh, cocok digunakan untuk penelitian, dan mudah diinkubasikan. Telur ayam selalu siap memulai perkembangan embrionalnya sesudah telur tadi ditelurkan oleh induknya, dan ketika dihadapkan pada temperatur yang sama dengan temperatur ayam yang mengeraminya, embrio dalam telur tadi akan melanjutkan perkembangannya. Di samping itu, para peneliti bidang embriologi hidup dan tinggal di Messina dan Bologna, suatu daerah di Italia yang pada musim panas temperatur udaranya dapat di atas 100 derajat, setara dengan
kurang lebih 38 derajat Celcius. Suatu temperatur yang sama dengan temperatur inkubasi untuk telur ayam. Dengan demikian, meskipun telur-telur ayam yang mereka amati belum atau tidak mereka inkubasikan, karena sudah diinkubasi oleh alam, maka ketika dibuka dan diperiksa, di dalamnya telah mengandung embrio yang kebetulan bentuknya mirip dengan ayam, yang kemudian dianggap sebagai miniatur ayam tersebut. Yang kedua, ada teori epigenesis. Teori epigenesis menyatakan bahwa perkembangan dan diferensiasi embrionik berasal mula dari masa homogen bahan hidup. Jadi tidak ada bentuk preforma, tidak ada jaringan maupun organ. Teori ini sangat tua dan telah diajukan dalam bentuk yang lebih sederhana dan lebih primitif oleh Aristoteles. Teori epigenesis tidak mengalami kemajuan selama abad pertengahan dan masa William Harvey sampai Caspar Friedrich Wolff pada tahun 1759 melalui tesis doktornya yang cemerlang, menyusunnya kembali pada dasar yang kuat dan masuk akal tentang hal tersebut. Yang ketiga, ada teori rekapitulasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada akhir abad ke-20, ditemukan bahwa organ-organ tersebut yang secara anatomis permanen pada vertebrata tingkat rendah akan muncul secara temporer dalam embrio vertebrata yang lebih tinggi. Sebagai contoh, pada embrio reptil, embrio burung, dan embrio mamalia, secara temporer memiliki celah insang yang tidak berfungsi. Sebelum membentuk metanepos, embrio mamalia membentuk dulu pronepos dan mesonepos. Dengan demikian menjadi jelas bahwa embrio dalam perkembangannya mengulang sejarah filogeni atau mungkin secara evolusi bangsanya. Prinsip ini kemudian ditetapkan sebagai undang-undang biogenesis yang disusun oleh Haeckel, yang sering disingkat dengan ontogeny, mengulang filogeni. Dalam peristiwa ini tampak bahwa embrio membentuk suatu perubahan adaptasi, yaitu suatu perubahan yang dibutuhkan supaya ia dapat berhasil tumbuh dan berkembang. Dua macam sifat ini yang perlu diperhatikan dalam rekapitulasi, yaitu yang pertama sifat primitif yang universal, dan yang kedua sifat karena spesialisasinya yang dibatasi pada sifat yang asalnya paling baru. Yang keempat, ada teori mosaik. Pandangan His, terutama interpretasi mekanisme perkembangannya, dapat bertahan lama dan sangat didukung oleh sokongan Wilhelm Roux, salah seorang siswa Haeckel. Dengan berani, Roux menyatakan bahwa untuk mengetahui penyebab pertumbuhan dan diferensiasi kita harus mencarinya lewat eksperimen. Melalui pengamatan pada telur katak, ia menyimpulkan bahwa diferensiasi yang kompleks dapat disingkat menjadi
diferensiasi yang sederhana. Dan diferensiasi yang sederhana pada analisis akhirnya dapat diringkas menjadi proses-proses psikokimia yang biasa. Sumbangan Roux yang terkenal pada embriologi adalah cara dalam memecahkan masalah perkembangan. Tepatnya seperti gurunya, Haeckel, Roux juga mengilhami siswa dan pengikutnya dengan metode riset khusus yang unik. Pengkajian pada telur katak memberikan keyakinan bahwa area-area tertentu telur selalu telah dipersiapkan dalam ovarium untuk berkembang menjadi daerah-daerah tertentu embrio. Bagian gelap bulatan animal telur katak yang belum terbuahi akan tumbuh menjadi bagian kepala, embrio, dan bulatan vegetalnya akan berkembang menjadi bagian posteriornya. Sebelum terbuahi, ovum yang utuh adalah radial simetris. Sesudah terbuahi, bidang meridional yang lewat melalui kedua kutub telur atau kutub animal dan kutub vegetal dan titik masuknya sperma menetapkan sisi kanan dan sisi kiri embrio dan menyiapkan bentuk bilateral simetris embrio. Ketika pembelahan segmentasi berlanjut dan blastomer atau sel-sel hasil pembelahan segmentasi zigot menjadi semakin kecil ukurannya, beberapa area untuk jaringan dan organ yang khusus telah tergambar pada blastula, sehingga telur tadi akan tersusun membentuk mosaik. Ketika teori mosaik diujikan pada seluruh tipe telur, terbukti bahwa tidak seluruh telur berkembang dengan proses yang sama. Pada pembelahan segmentasi pertama, telur-telur seperti amfibia, Apioxus, atau Echinodermata 2 atau 4 blastomer pertama bila dipisahkan dan diberi kesempatan tumbuh akan berkembang menjadi 2 atau 4 larva yang sempurna seperti berasal dari satu telur yang utuh. Dengan demikian, bahan formatif untuk pertumbuhan atau perkembangan ke arah larva yang sempurna tadi harus ada dalam setiap 2 atau 4 blastomer dari hasil segmentasi pertama atau kedua, seperti yang ada di dalam ovum utuh. Hal seperti ini tidak terjadi pada telur Annelida, moluska, dan kebanyakan arthropoda. Bila 2 blastomer pertama telur-telur ini dipisahkan dan diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang yang sama, mereka akan tumbuh dan berkembang menjadi monster yang dalam perkembangan selanjutnya dapat dikenali sebagai bagian anterior atau bagian kepala dan bagian posterior atau bagian ekor larva normal. Telur-telur amfibia, Apioxus, dan Echinodermata oleh Conklin dikatakan memiliki indeterminan cleavage, dan telur-telur Annelida, moluska, dan lainnya disebut dengan telur determinan cleavage. Yang kelima ada teori organizer atau dari Spemann. Istilah organizer pertama kali dipakai untuk membatasi area pada bibir dorsal blastophore yang merupakan area yang dapat menginduksi perkembangan lempeng neural notochorda dan mesoderma dengan seluruh diferensiasinya.
Area tadi bila ditransplantasikan ke dalam berbagai daerah lain germinal amfibi, benar-benar akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan larva. Penemuan semacam ini diperoleh Spemann hingga ia memperoleh hadiah Nobel tahun 1935. Organizer ini sekarang lebih dikenal sebagai bidang Chorda Mesoderma, yang merupakan bidang pertama atau bidang primer yang ada dalam germinal amfibi. Ia juga menyebabkan timbulnya organizer sekunder atau medan subordinat seperti hidung, mata, telinga, insang, dan yang lainnya. Tiap medan dapat menyebabkan dimulainya diferensiasi lewat induksi. Medan yang paling kuat terdapat pada pusatnya dan kekuatannya semakin menurun sesuai dengan jarak dari pusatnya. Submedan menunjukkan pemecahan tingkat akhir Chorda Mesoderma yang biasanya akan menjadi area-area yang lebih kecil, yang terspesialisasi justru lebih tinggi, yang diperhatikan dengan diferensiasi yang lebih tinggi atau spesifik, sel-sel pembentuk organ yang spesifik. Selanjutnya, apa sih kegunaan mempelajari embriologi? Nah, sebagai suatu ilmu, embriologi tidak hanya berupa semacam ensiklopedia yang berisi kenyataan-kenyataan dan perluasan perbendaharaan kata-kata saja. Disadari atau tidak, kita ini sebenarnya egois, paling tidak sampai pada taraf tertentu. Dan apa yang berhubungan dengan masalah dari mana dan akan kemana tentang diri kita sendiri dianggap sebagai suatu hal yang sangat menarik. Proses-proses pertumbuhan seekor ikan atau seekor buaya atau seekor ayam dari satu sel tunggal yang telah terbuahi menuju ke struktur dewasa. Pada dasarnya sama seperti yang terjadi pada perkembangan diri kita sendiri. Nah, proses-proses pertumbuhan ini memberikan suatu kepastian dalam memberi jawaban pertanyaan yang sering timbul, yaitu dari mana kita berasal dan bagaimana kita berkembang. Embriologi juga merupakan sumber bukti-bukti penting kemungkinan adanya jalur evolusi. Embriologi merupakan cerita tak terputus tentang bagaimana tiap-tiap individu tumbuh menjadi dewasa. Kita dapat melihat proses ini berjalan di depan mata kita. Kita juga menjadi tahu sekarang ini bahwa sejarah perkembangan individu secara kasar memberikan dugaan gambaran perubahan-perubahan evolusi nenek moyang kita. Hukum biogenesis atau hukum rekapitulasi menyatakan bahwa tiap-tiap makhluk dalam perkembangannya melewati suatu rangkaian tahap-tahap bentuk yang serupa dengan yang dijumpai dalam perkembangan evolusi dari bangsa makhluk itu. Ini berarti bahwa hanya ada satu cara untuk membentuk suatu macam organisme tertentu dan tiap individu harus melalui cara yang sama, seperti yang dialami oleh nenek moyangnya. Pada setiap langkah dalam proses perkembangan selalu terjadi penyesuaian dengan yang dikehendaki alam, dengan tidak mengabaikan proses-proses yang telah dirintis sebelumnya. Nah, itu saja penjelasan dari saya untuk materi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada kata saya yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.